Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya baik Bu, perkenalkan saya Pradesti, saya perawat dari Rumah Sakit Gracia. Saya adalah salah satu perawat yang merawat anak Ibu di Gracia. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Nada. Ya baik, dengan Ibu Nada ya. Iya. Apakah benar Ibu dengan ibunya saudari Antik? Iya benar, saya ibunya. Ya. Oh iya Bu, mengenai Mbak Antik, bagaimana keadaannya saat ini? Ya akhir-akhir ini si Antik tuh kadang udah mulai berhalusinasi itu lagi Mbak. Kadang juga suka marah-marah, terus ngamuk juga. Oh, masih ada sering ngamuk ya Bu? Iya. Untuk minum obatnya apakah teratur? Dulu sih teratur pas baru keluar dari itu rumah sakit, terus akhir-akhir ini udah nggak teratur lagi Mbak. Apakah Mbak Antik mau bersosialisasi dengan teman-teman atau tetangga? Ya paling saudara deket itu aja sih, nggak sampai tetangga itu, ya nggak mesti. Kegiatannya sekarang apa ya Mbak Antik? Paling ngerjain pekerjaan rumah, seperti ya bantuin saya kayak nyuci baju atau nyapu gitu. Saat ini saya akan sharing dengan Ibu kurang lebih nanti 30 menit. Seperti yang tadi ada masalah bahwa Mbak Antik itu tidak patuh untuk minum obat ya. Iya. Ya nanti saya akan sharing. Saya mau bertemu dengan Mbak Antik, apakah boleh Ibu? Iya boleh. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya permisi mau ke Mbak Antik ya Ibu. Oke, ayo saya antarkan. Assalamualaikum Mbak Antik, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Masih ingat saya? Iya, ingat. Iya Mbak Antik, saya kesini lagi ya. 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu juga. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Ya lumayan, tapi kadang masih suka berhalusinasi Mbak. Masih berhalusinasi ya? Iya, kadang tiba-tiba denger kayak suara-suara gitu. Oh seperti itu ya Mbak ya. Apakah saat ini masih sering emosi? Iya. Untuk kegiatan sehari-harinya, apakah sudah mau bersosialisasi dengan tetangga? Kalau tetangga belum sih Mbak, paling cuma orang-orang rumah aja, kayak saudara deket aja lah. Oh iya, tadi juga Ibu waktu saya wawancara juga bilang katanya hanya dengan kerabat seperti itu. Iya. Oh iya, tadi juga saya dengar dari Ibu bahwa Mbak itu akhir-akhir ini katanya tidak patuh minum obat. Benar seperti itu Mbak? Iya sih, ya emang gitu sih, nggak enak juga minum obat. Terus kadang juga sering lupa minum obatnya. Pertemuan kita yang sebelumnya kita kan sudah belajar untuk menghardik halusinasi. Untuk pertemuan sekarang saya sebenarnya mau melatih beberapa teknik karena Mbak masih berhalusinasi ya. Tetapi tadi saya dapat informasi dari Ibu bahwa Mbak itu tidak patuh minum obat beberapa minggu ini. Jadi saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi Mbak agar patuh minum obat. Kemudian saya juga nanti menjelaskan manfaat, dampak, serta dan lain-lain. Mbak Antik, kalau boleh tahu apa sih alasannya, maksudnya alasan utama Mbak tidak patuh minum obat? Yaitu pahit Mbak, kalau mau minum obat itu jadinya ya males aja sih minum obat. Biasanya minum obat dengan apa Mbak? Air putih, paling kalau minuman yang lain teh aja sih. Oh seperti itu ya. Sekarang saya akan menyebutkan manfaat dari obat-obat yang Mbak konsumsi. Obatnya 3 ya Mbak ya. Iya.
Ada diazepam, ada haloperidol, dan ada chlorpromazine atau CPZ. Untuk diazepam itu untuk mengurangi gejala AMU dan juga untuk mengurangi ketegangan otot. Kemudian ada haloperidol, itu juga baik untuk mengatasi halusinasi. Kemudian ada chlorpromazine. Chlorpromazine ini untuk mengurangi Mbak Antik berperilaku agresif dan juga sebagai penawar antara obat haloperidol dan diazepam tadi. Kemudian apakah Mbak tahu dampaknya kalau tidak minum obat? Ya seperti yang saya rasain ya Mbak, akhir-akhir ini kayak masih sering ngalamin itu, halusinasi, sering dengar suara-suara aneh kayak gitu, terus kadang juga marah-marah sampai ngamuk ya, walaupun ngamuk kadang nggak nggak buat bahaya yang lainnya, tapi kadang ya sering ngamuk gitu Ya. Mbak kan sudah tahu dampaknya dari tidak minum obat kan juga tidak baik juga untuk Mbak, karena Mbak kan sekarang sedang dalam masa terapi untuk penyembuhan. Apakah setelah mengetahui dampak-dampak tadi itu Mbak akan melakukan tindakan ketidakpatuhan lagi? Ya enggak sih Mbak. Mbak juga paham bahwa ketidakpatuhan, apalagi tidak patuh minum obat, itu bisa berdampak buruk pada kesehatan Mbak. Untuk metode Mbak tadi katanya bosan ya. Saya paham bahwa emang mengonsumsi obat secara dalam jangka panjang itu emang bosan, tapi diingat lagi bahwa meminum obat tadi itu sebagai terapi agar Mbak segera pulih, agar Mbak tidak mengalami halusinasi lagi, kemudian juga tidak mengamuk lagi, seperti itu ya Mbak ya. Untuk metode minum obat agar Mbak Antik tidak cepat bosan, Mbak Antik bisa minum dengan minum obat itu bisa diselingi dengan kadang minum obat dengan makan pisang. Nah, makan pisang itu juga baik, membantu untuk menelan ya Mbak ya. Kemudian juga tadi bagus Mbak Antik sudah minum obat dengan teh untuk menetralisir pahitnya. Kemudian saat minum obat dihindari untuk minum susu ya Mbak ya. Diselingi dengan minum susu, obat itu tidak bereaksi dengan baik. Baik Mbak Antik, tadi kan saya sudah menjelaskan apa saja manfaatnya, kemudian apa saja obat-obatannya. Nah, Mbak Antik bisa mengulangi apa yang sudah saya jabarkan tadi? Tadi udah dibilangin sama Mbaknya itu kan tadi ada 3 obat ya Mbak. Nah, diazepam itu mengurangi kecemasan, terus gejala amuk juga. Ada lagi tadi itu apa ya Mbak? Haloperidol. Haloperidol itu buat mengurangi halusinasi. Terus yang terakhir itu apa sih? Chlorpromazine. Nah, chlorpromazine buat penawar ya Mbak, penawar antara haloperidol sama diazepam. Terus tadi juga dikatakan manfaat dari minum obat biar gejala yang saya alami saat ini nggak timbul lagi. Iya, betul ya Mbak ya. Terus tadi juga itu cara minum obatnya juga mungkin bisa diselingi menggunakan buah seperti buah pisang gitu, atau minuman manis yang lainnya. Baik, bagus ya Mbak Antik, tadi sudah menyebutkan secara runtut apa yang sudah saya sampaikan dengan benar dan baik. Ya Mbak Antik, kan minggu lalu kita juga sambil belajar mengenai keterampilan. Nah, keterampilannya apa yang sering dilakukan akhir-akhir ini Mbak? Paling saya menjahit sih, sambil bantu-bantu ibu juga di rumah. Ya, baik. Oh iya Mbak Antik, ini ada leaflet. Nah, leaflet ini mengenai obat-obat tadi yang secara lengkap ya.
kemudian ada manfaat, ada dampaknya, kemudian ada efek samping dari obat tersebut. Nah, Mbak Antik bisa baca ketika waktu senggang atau ingin lebih tahu dengan obat yang dikonsumsi Mbak Antik. Kemudian Mbak Antik bisa menulis di buku catatan harian mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan Mbak Antik setiap hari. Mbak Antik, saya akan kembali lagi sekitar 2 minggu lagi ke sini untuk mengevaluasi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya juga mau melihat perkembangan mengenai ketidakpatuhan Mbak ini. Semoga ketika saya kembali ke sini Mbak sudah patuh untuk minum obat ya, agar kondisinya lebih baik lagi. Alhamdulillah Mbak Antik tadi sudah bagus sekali ya. Pada pertemuan hari ini Mbak Antik sudah mengeluarkan unek-uneknya, kemudian Mbak Antik juga sudah bisa bersosialisasi ya, cuman kadang masih ada halusinasi seperti itu. Kemudian untuk pengetahuan obat tadi Mbak juga sudah paham, cuman masih ada ketidakpatuhan, dan saya harap semoga minggu depan saat saya kembali ketidakpatuhan itu sudah menjadi patuh ya Mbak ya. Baik sekali. Kalau seperti itu besok ketika kita ketemu mau siang atau sore Mbak? Sore aja deh Mbak. Ya baik, sore ya. 2 minggu lagi saya kesini lagi pada sore hari. Baik, seperti itu ya Mbak Antik, saya mau permisi, mau menanyakan ke Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya Bu ya, tadi saya sudah ketemu dengan Mbak Antik. Saya jadi sudah menanyakan juga alasannya mengenai ketidakpatuhannya Mbak Antik. Ketidakpatuhannya itu karena dia bosan ya Bu ya. Saya paham bahwa meminum obat dalam jangka panjang itu pasti bosan, apalagi seperti Mbak Antik yang masih muda ya, mungkin ingin bebas. Kemudian untuk emosi, apa yang dilakukan oleh Ibu? Ya paling nenangin, cuma kadang ya masih tetap meronta-ronta sampai mengamuk itu Mbak. Walaupun sudah ditenangin ya kadang masih tetap aja ngamuk. Paling nanti saya masukkan kamar gitu, saya bawa ke kamarnya dia buat biar tenang aja dia. Seperti itu ya Bu ya. Ya lain kali saat emosi Mbak Antik lebih baik ditemani ya Bu ya. Cuman takut melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Untuk ketidakpatuhannya, saran saya saat Mbak Antik meminum obat, alangkah baiknya Ibu menemani. Ibu bisa memberikan motivasi, kemudian Ibu bisa memberikan semangat agar Mbak Antik itu bisa patuh untuk minum obat, agar cepat pulih juga ya Bu ya. Kemudian untuk keluarga, alangkah baiknya seperti Mbak Antik itu didampingi ya Bu ya. Saat melakukan apapun juga didampingi, dukung kesenangannya agar Mbak Antik segera pulih, seperti itu. Baik Ibu ya, hanya itu saja sharing yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih, Ibu juga sudah baik ya dengan merawat Mbak Antik. Semoga Mbak Antik segera pulih dan bisa normal kembali. Baik ya Bu ya, saya mau undur diri. Terima kasih ya Mbak atas sarannya ya Bu. Ya, Saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Mbak masih ingat dengan saya? Yang kemarin itu ya Mbak? Ya benar ya Mbak ya. Oh iya Mbak, minggu kemarin kan kita sudah bertemu untuk bagaimana teknik nafas dalam. Mbak sudah melakukan dengan baik. Untuk perasaannya hari ini bagaimana Mbak? Ya masih agak sedikit cemas Mbak. Baik, sedikit cemas ya. Ya. Untuk mengatasi kecemasan Mbak itu, nanti saya akan mengajarkan bagaimana teknik hipnosis 5 jari. Teknik ini dilakukan untuk merilekskan pikiran Mbak agar Mbak lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih bisa tenang, seperti itu ya Mbak ya.
selama tindakan Mbak bisa menyender di kursi ini ya. Iya. Mbak bisa menyandar, kemudian untuk ruangannya nanti di ruangan ini atau di ruangan lain Mbak? Di ruangan ini aja, Mbak. Oh, baik, di ruangan ini ya Mbak ya. Dan nanti agar Mbak lebih rileks dan lebih nyaman akan saya putarkan audio. Kemudian saya akan menyalakan aromaterapi. Baik, seperti itu Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Ya, baik ya. Nanti sekitar 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik. Kita mulai ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Mbak, kita mulai. Bagaimana perasaan Mbak setelah pertemuan sebelumnya? Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Ya, mungkin sedikit lebih baik ya Mbak dari yang kemarin. Apakah masih mengalami kecemasan Mbak? Iya sih, kadang-kadang juga. Baik ya Mbak ya. Untuk teknik hipnosis 5 jari ini akan ada 4 gerakan. Nanti posisikan Mbak itu menyandar di kursi, kemudian tangan Mbak ada di pangkuan seperti ini. Kemudian nanti ibu jari menyentuh pada telunjuk, itu untuk menentukan kekuatan dalam diri Mbak. Untuk ibu jari menyentuh jari tengah, yaitu mengenai kebanggaan akan prestasi. Kemudian untuk ibu jari menyentuh jari manis, itu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang tercinta. Kemudian ibu jari menyentuh kelingking, yaitu untuk rasa nyaman di suatu tempat. Seperti itu ya Mbak ya. Sebelum melakukan ini, nanti saya akan bimbing untuk melakukan 3 kali nafas dalam. Saat Mbak melakukan gerakan yang pertama, saya akan instruksikan untuk Mbak tarik nafas, Mbak tahan, dan Mbak nanti saya instruksikan untuk membayangkan, dan saya beri hitungan 1-3. Setelah hitungan tersebut, saya dihembuskan nafas secara pelan-pelan. Baik, apakah Mbak sudah mengerti? Ya, mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, bisa kita mulai ya Mbak? Ya. Mbak bisa menyender? Ya. Mbak sudah posisi nyaman? Ya. Sebelum melakukan ini, apakah Mbak ingin ke kamar kecil? Enggak Mbak. Sudah ya Mbak ya, sudah nyaman, posisi sudah rileks. Saya akan menghidupkan audio agar Mbak lebih rileks. Mbak hidupkan. Baik Mbak Nada, sekarang letakkan kedua tangan di pangkuan, kemudian Mbak Nada tutup mata, kemudian tarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kita mulai untuk hipnosisnya ya Mbak. Sekarang ibu jari menyentuh jari telunjuk. Sambil tarik nafas pelan, Mbak bayangkan bahwa Mbak dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada penyakit apapun. Mbak bisa cepat sembuh. Setelah itu hembuskan secara pelan-pelan. 1, 2, 3. Untuk gerakan yang kedua, tetap tutup mata, ibu jari menyentuh jari tengah. Tarik nafas. Mbak bayangkan bahwa Mbak itu orang yang hebat, prestasinya di mana-mana. Mbak bisa bekerja dengan baik, memiliki penghasilan yang baik. Setelah itu Mbak hembuskan secara pelan-pelan. Selanjutnya ibu jari menyentuh jari manis. Tarik nafas. Mbak bayangkan bahwa ada orang tercinta yang menunggu di rumah, ada orang yang tersayang Mbak, yang akan selalu mencintai Mbak, selalu mendukung Mbak. Ya, kita hembuskan pelan-pelan. Ya. Kemudian untuk gerakan yang terakhir, yaitu ibu jari menyentuh kelingking. Tarik nafas. Ya, Mbak bayangkan bahwa Mbak sekarang ada di tempat yang sangat ingin Mbak datangi, tempat yang membuat Mbak
nyaman, bikin Mbak rileks. Ya, kemudian hembuskan secara pelan-pelan. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya saat ini? Sekarang Mbak bisa buka mata pelan-pelan. Ya, baik. Untuk gerakan yang sudah saya ajarkan tadi, bagaimana sekarang perasaannya Mbak? Ya, sedikit lebih tenang ya Mbak daripada Ya, yang tadi. berarti sudah lebih rileks ya Mbak ya. Iya. Untuk tadi menyandar di kursi ini, Mbak bisa lebih nyaman dan lebih Iya. tenang ya Mbak ya. Iya. Mbak Nada, Iya. tadi kita sudah melakukan hipnosis 5 jari. Mbak bisa menyebutkan urutan-urutannya? Pertama kita tarik nafas dalam terlebih dahulu, Iya. gerakan 3 kali, kemudian baru ini menyentuh ibu jari, menyentuh jari telunjuk, kemudian menyentuh jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Ya, setelah melakukan itu Mbak lebih nyaman ya? Iya. Ya, baik ya Mbak Nada. Mbak Nada sudah melakukan dengan baik sesuai instruksi yang sudah saya sampaikan tadi. Mbak juga seperti yang saya lihat, Mbak sekarang sudah lebih tenang ya, lebih Iya. ceria, tidak ada guratan kecemasan lagi. Ya, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak Mbak. Ya. Untuk evaluasi, Mbak tadi sudah melakukan dengan baik dan bisa mengulangi apa yang sudah saya ucapkan. Iya. Untuk terencana tindak lanjut, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sekarang hari Senin. Sekarang hari Senin ya. Minggu depan hari Senin kita ketemu lagi untuk melakukan teknik selanjutnya dan juga evaluasi mengenai teknik hari ini. Ya. Untuk tempatnya, apakah di sini atau di tempat lain, Mbak? Mungkin di tempat lain ya Mbak, biar Ya. cari udara. Ya, baik. Biar ganti suasana ya Iya. Mbak ya. Ya. Kita tulis di catatan harian ya Mbak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu hari Senin minggu depan, membahas tentang hipnosis ini dan juga melakukan tindakan selanjutnya. Untuk waktunya mau jam segini, jam 8 pagi atau mau sore Mbak? Pagi aja Mbak. Baik ya Mbak ya, untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu minggu depan hari Senin pukul 8. Nanti untuk tempat bisa kita bicarakan lagi untuk di mana. Baik ya Mbak ya, terima kasih. Itu saja yang sudah saya ajarkan. Semoga Mbak bisa mempraktekkan sendiri dan Iya. Mbak bisa mengatasi kecemasan yang Mbak alami. Ya, baik. Seperti itu, saya undur diri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.